Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B8 dengan proyek presensi pegawai akan mempresentasikan hasil testing kelompok kami. Anggota kami ada 6 orang. Yang pertama saya sendiri Dimas Rizky Akbar, lalu ada Novel Zakwan, Elvandira Hadidayat, Yopang Dipa Bagaskara, Rishad Akbar Abdillah, lalu ada Erlinda Evrilia. Perkenalan proyek. Presensi pegawai ini adalah aplikasi berbasis mobile yang dimana ditujukan untuk presensi para pegawai. Cara kerja aplikasi ini ialah pegawai harus datang ke kantor karena aplikasi ini akan merekam presensi ketika kita sudah di kantor, karena ada GPS ada batasan lokasi. Ketika kita jauh dari lokasi bisa presensi, atau jauh dari kantor kita tidak bisa presensi. Lalu yang berikutnya ada test web, silakan. Kapal. Oke, test plan. Yang pertama ada Task plan. Yang pertama ada dalam lingkup, yang kedua ada peran dan tanggung jawab, yang ketiga ada tugas proyek, estimasi dan jadwal, dan keempat ada alat pengujian. Yang pertama, menu login. Yang pertama ada menu login. Ini untuk login user. Yang kedua ada menu home. Yang ketiga adalah ada tampilan button GPS. Yang keempat ada tampilan profile. Dan yang kelima ada tampilan riwayat. Peran dan tanggung jawab. Yang pertama ada Dimas sebagai manajer uji. Tugasnya yaitu mengelola seluruh proyek, define arah proyek, dan mendapatkan sumber daya yang sesuai. Yang kedua ada Rishad sebagai ujian. Tugasnya adalah mengidentifikasi dan menggambarkan teknik pengujian, alat, arsitektur otomatisasi yang tepat, verifikasi dan nilai pendekatan uji, jalankan tes, catat hasil, laporkan cacat, dan anggota outsourcing. Yang ketiga ada Novel sebagai pengembang dalam pengujian. Tugasnya yaitu terapkan kasus uji, program pengujian, rangkaian pengujian, dan lain-lain. Yang keempat ada Erlin sebagai administrator pengujian. Tugasnya yaitu membangun dan memastikan lingkungan pengujian dan aset dikelola dan dipelihara super tester untuk menggunakan lingkungan pengujian untuk eksekusi pengujian. Yang kelima ada anggota SQA yaitu Yopang. Tugasnya di sini yaitu bertanggung jawab atas jaminan kualitas cek untuk mengkonfirmasi apakah proses pengujian memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kemudian di bagian tugas proyek, estimasi dan jadwal. Yang pertama di tugas buat spesifikasi pengujian yang beranggotakan perancang uji yang membutuhkan estimasi upaya kerja dalam 44 jam kerja. Kemudian di tugas melakukan eksekusi uji yang mengajukan penguji, administrator dan pengujian yang membutuhkan waktu estimasi selama 80 jam kerja. Kemudian laporan pengujian menganggotakan ujian yang membutuhkan estimasi selama 10 jam kerja. Kemudian pengiriman uji yang membutuhkan estimasi kerja selama 24 jam kerja. Kemudian
keseluruhannya yaitu 150 jam kerja. Next. Kemudian alat pengujian. Yang pertama pada sumber daya pertama Peladen, yaitu membutuhkan server database yang menginstal server MySQL Server Web, yang menginstal Apache Server, kemudian Android Studio, membutuhkan software Android Studio sebagai media eksekusi program. Yang ketiga, jaringan. Setup internet dengan kecepatan setidaknya 10 MB per second. Yang keempat, komputer. Setidaknya komputer berjalan minimal Windows 10, RAM 8 GB, dengan CPU Intel Core i7. Next, hasil tes. Sebelum tahap pengujian ada 3 tahap, yaitu dokumen rencana pengujian. Kedua, ada dokumen kasus uji. Ketiga, spesifikasi desain uji. Kemarin ngumpulin tugas kelompok kita kan ya? Ketiga, selama pengujian, tes aplikasi uji data, uji kemampuan. Setelah itu, setelah siklus pengujian selesai, yang ditampilkan itu hasil atau laporan pengujian. Yang kedua, laporan cacat. Ketiga, paduan prosedur instalasi atau pengujian. Keempat, catatan rilis. Oke teman-teman, jadi kita bakal lanjut di bagian RTM ya. Jadi di poin RTM ini ada beberapa poin penjelasan, lebih tepatnya kurang lebih ada 5 ya, ada 5 poin penjelasan. Yang pertama itu ada business requirement, kemudian ada technical requirement, ada functional validation, test scenario, dan matrix grid. Oke, jadi lanjut. Oke, jadi di slide ini kita bakal jelasin tentang business requirement ya. Untuk BR-nya sendiri di sini terdapat 10 business requirement. Yang pertama ada form login, tombol navigation home, tombol masuk, tombol navigasi GPS, navigasi profile, sync out, history, tombol bulan dan tahun. Jadi di setiap tombol maupun form ini memiliki description yang berbeda-beda. Jadi kayak login itu, user dapat melakukan login terlebih dahulu dengan mengisi email dan password. Kemudian itu buat form login ya. Untuk tombol loginnya, user dapat menekan tombol login setelah mengisi email dan password. Kemudian ada tombol navigation home, yang dimana user dapat melihat beranda awal yang berisi profil singkat, jam pengingat presensi, dan tombol presensi. Kemudian ada tombol masuk, yang dimana user dapat melakukan presensi dengan menekan tombol masuk. Kemudian ada tombol navigasi GPS, user tuh dapat melihat di mana ia berada dan jangkauan lokasi bisa presensi. Kemudian ada tombol navigation profile, yang dimana user dapat melihat biodata diri. Kemudian ada tombol sync out, user dapat melakukan logout. Kemudian history atau tombol history, user dapat melihat riwayat presensi, jam berapa mereka masuk, dan jam berapa mereka keluar. Kemudian ada tombol bulan, user dapat melihat riwayat presensi di bulan yang ingin dilihat. Kemudian yang terakhir ada tombol tahun, yang dimana user dapat melihat riwayat presensi di tahun yang ingin dilihat. Lalu di sini technical requirement. Technical requirement di sini yang pertama login. Login di sini kita T1 di sini email dibutuhkan, dan T2 email tidak boleh kosong. Ketika kita melakukan login tanpa email, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, akan ada pop up harap lengkapi data. Lalu T3 dan T4
password dibutuhkan dan tempat password tidak boleh kosong. Jika kita memasukkan email saja akan seperti ini. Ada pop-up harap lengkapi data sama aja, tapi ketika kita mengisi data dengan lengkap, nah login berhasil. Lalu yang kelima lalu berikutnya ada melakukan presensi. T5 di sini, presensi hanya dapat dilakukan di sekitar kantor. Jadi ketika kita tidak masuk kantor, kita tidak bisa presensi. Akan ada tulisannya Anda di luar jangkauan. Lalu T6 melihat lokasi. Di sini button GPS ini berfungsi untuk melihat di mana lokasi kita sebenarnya saat ini, agar bisa melacak apakah kita ada di daerah bisa presensi atau tidak. Lalu sign out T7. Tidak ada deskripsi lengkap, tapi ketika kita menekan sign out, kita akan dimunculkan dengan pop-up sign out. Apakah Anda yakin? Tidak ada deskripsi lengkap. Lalu riwayat T8. Harus sudah melakukan presensi agar bisa melihat riwayat presensi. Ya, ketika kita belum pernah melakukan sama sekali presensi, tidak akan direkam di sini. Tidak akan ada. Ketika kita sudah melakukan presensi, merekam presensi di sini, akan ada tanggal, jam masuk dan jam pulang di sini. Kemudian setelah itu ada functional validation. Selanjutnya adalah functional validation. Functional validation ini yang pertama yaitu ada menu login, yang dimana ada F1 yaitu pegawai dapat mengakses aplikasi dengan akun yang sudah didaftarkan. Kemudian ada F2 yaitu email dan password harus ada di dalam database. Kemudian di menu logout itu ada F4 yaitu pegawai dapat logout dari aplikasi. Kemudian di profil pengguna itu F5, pegawai dapat melihat biodata akunnya. Kemudian setelah itu riwayat presensi ada 3. Yang pertama F6, pegawai dapat melihat riwayat tanggal presensi. F7, pegawai dapat melihat riwayat jam masuk. Kemudian F8, pegawai dapat melihat jam pulang. Dan yang terakhir itu ada presensi, yaitu F9, pegawai dapat melakukan presensi. Saya akan menjelaskan tentang test case skenario, yang mana itu test case-nya dan ini terdiri dari test skenario requirement ID, test skenario description, dan test case. Dan untuk S1.1 untuk test skenario description-nya cek login functionality. Untuk test case-nya 1 untuk periksa sistem ketika email dan password benar, dan 2 periksa sistem ketika email salah dan password benar, dan 3 periksa sistem ketika email benar dan password salah, dan 4 periksa sistem ketika email dan password salah. Untuk 5 periksa sistem ketika kolom email dan password kosong, dan untuk yang poin ke-6 periksa tombol lupa password bekerja dengan benar. 2 untuk S1.2 dengan cek the home page for presence, periksa tombol presensi. Untuk 3 S1.3 cek the GPS button functionality. Untuk test case-nya periksa tombol GPS. Dan untuk poin keempat S1.4 cek the profile page. 1 periksa tombol sign out. Untuk yang kelima S1.5 cek the history. 1 periksa tombol bulan, 2 periksa tombol tahun, yang ketiga periksa apakah presensi sudah terekam. Ya, jadi sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.